Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya, Arif Setiawan. Kali ini kita akan membahas mengenai konsep dasar analisa bisnis perusahaan untuk materi dasar akuntansi pertemuan ke-9 ya, setelah MIT. Agenda yang akan dibahas di sini ada konsep dasar akuntansi dan analisis laporan keuangan, lalu jenis laporan keuangan itu sendiri, dan analisa laporan keuangan. Next, analisa laporan keuangan. Di sini analisa laporan keuangan atau financial statement analysis sama dengan analisa yang digunakan guna menguji keterkaitan angka-angka akuntansi dan tren angka tersebut dalam periode waktu tertentu. Jadi di sini analisa laporan keuangan itu sama dengan analisa yang digunakan untuk menguji ya finansial akuntansi di perusahaan dan tren angka tersebut dalam satu periode waktu tertentu. Misal di sini ada 6 bulan atau 1 tahun atau 2 tahun terakhir atau 3 tahun terakhir dan seterusnya. Mengapa dilakukan? Karena di sini menilai kondisi keuangan dan hasil usaha perusahaan di masa lalu, masa sekarang, dan prediksinya yang akan datang. Menilai kekuatan dan kelemahan keuangan perusahaan. Jadi, kenapa analisa laporan keuangan ini diperlukan? Karena melihat catatan masa lalu itu dievaluasi, lalu masa sekarang yang berjalan ini kira-kira mendapatkan profit seberapa, dan prediksi yang akan datang kira-kira bagaimana. Apa yang perlu dikembangkan agar profit perusahaan ini meningkat. Dan menilai di sini kekuatan dan kelemahan keuangan perusahaan. Ini perlu ini ya, karena maju atau tidaknya perusahaan ini harus dianalisa kuat atau lemahnya keuangan di perusahaan. Next, analisa bisnis. Nah, di sini dibagi menjadi dua, yaitu evaluasi prospek dan evaluasi resiko. Nah, di sini evaluasi prospek ini kira-kira prospek-prospek produk apa saja yang bisa menghasilkan profit besar untuk perusahaan. Serta di sini analisa resiko, ya, di mana hubungannya dengan stakeholder, masyarakat, ini resiko-resiko apa saja yang menghambat kinerja perusahaan. Dari dua aspek ini lalu tertuju ke satu arah, yaitu pengambil keputusan bisnis. Nah, di sini decision maker, keputusan bisnis di suatu perusahaan ada bermacam-macam. Salah satunya di sini ada investor atau orang yang menginvestasikan uangnya untuk harta di perusahaan kita. Lalu kreditor, kreditor ini sumber pinjaman kita di perusahaan, misalnya dari bank. Lalu ada manajer, pimpinan divisi di suatu perusahaan. Lalu ada analisis merger dan akuisisi, ya ini sekelas dengan manajer. Lalu direktur, nah ini top level pimpinan, ya di atasnya manajer ini. Ada regulator, ada auditor. Auditor ini bagian yang kerjaannya mengontrol kinerja perusahaan. Auditor ini sebenarnya ada dua, auditor internal dan auditor eksternal. Ya. Lalu pekerja itu sendiri atau para karyawan di perusahaan atau para buruh, dan di sini lawyer, ya seseorang yang tahu di bidang hukum di suatu perusahaan yang mengatur masalah undang-undang ketenagakerjaan biasanya di sini. Ya. Framework analisis laporan keuangan. Nah, di sini ada komponen dalam proses analisa bisnis. Nah, di sini business environment, ya tadi strategi analisis. Di sini ada dua, industri analisis dan strategi analisis. Yang industri analisis ini tertuju kepada analisa keuangan. Yang strategi bisnis ini tertuju pada prospektif analisis. Jadi dari sini, dari strategi bisnis tertuju ke analisa finansial atau keuangan, lalu menuju ke sini. Di sini di analisa keuangan ini ada cash flow, ada profit, ada resiko, ya. Dan ini menghasilkan cost capital estimasi atau estimasi keuangan perusahaan. Lalu menuju ke sini ada prospektif analisis. Dan di sini menghasilkan intrinsic value. Intrinsic value ini adalah tingkat
kemajuan perusahaan di masa yang akan datang. Ya. Jadi hasil analisa keuangan perusahaan itu tertuju ke prediksi perusahaan di masa yang akan datang. Itu nanti growth atau stuck atau malah mundur. Ya. Framework analisis laporan keuangan. Nah, di sini ada 5 ya. Yang pertama ini menilai lingkungan bisnis. Lingkungan bisnisnya ini seperti apa? Lalu membaca dan mempelajari laporan keuangan. Nah, dari lingkungan bisnis ini, kira-kira masyarakat mau menerima produk yang dijual atau tidak, produk yang dijual itu bermanfaat untuk masyarakat atau tidak. Nah, ini dianalisa. Lalu yang kedua, membaca dan mempelajari laporan keuangan. Nah, ini seperti yang kita bahas tadi. Jadi, bagaimana analisa keuangan perusahaan itu bisa stuck atau berkembang ya sesuai dengan produk yang dijual oleh perusahaan. Lalu kualitas laba, nah di sini adalah sumber keuangan perusahaan. Jadi dari barang yang dijual itu menghasilkan profit. Lalu analisa laporan keuangan dan memprediksi laba atau cash flow di masa yang akan datang. Nah ini yang tadi saya bilang intrinsic value ya. Jadi bisa diprediksi 5 tahun ke depan ini kira-kira perusahaan ini bakal laba atau tidak ya, atau stuck atau malah menurun. Kira-kira barang-barang apa saja yang diminati masyarakat ya bisa bermanfaat untuk masyarakat sehingga masyarakat ini tertarik untuk membeli. Nah ini diprediksi, dianalisa semua. Menilai lingkungan bisnis. Nah, ini tadi yang pertama ya, di sini poin-poinnya ada apa jenis kegiatan perusahaan. Nah, misal ini perusahaan bergerak di bidang produksi alat-alat elektronik seperti Polytron misal. Lalu strategi apa yang digunakan perusahaan untuk menghasilkan laba. Nah, ini dianalisa produk-produk apa saja yang banyak diminati masyarakat. Misal ada televisi 21 inch. Ternyata di situ paling laris di tahun 2020. Nah, itu nanti di tahun 2021 itu produksinya ditambah misal dari 500 jadi 1000 sehingga di sini profit perusahaan bisa meningkat. Perusahaan tersebut berbeda dalam bidang apa? Nah, ini ada analisa dengan kompetitornya ya, kompetitor sesama perusahaan di bidang elektronik. Nah, itu harus ada perbedaan di sini ya. Jadi seperti Polytron itu penekanannya di bidang apa, kekuatannya di bidang apa, misal seperti itu. Siapa pemain utama usaha tersebut? Nah, ini biasanya para marketing yang bekerja keras memasarkan produk di lapangan, ya, memperkenalkan produk perusahaan di masyarakat. Siapakah pesaing utama perusahaan? Nah, ini analisa kompetitor. Jadi perusahaan-perusahaan sejenis, kalau elektronik itu ada LG, ada Sharp, ada Polytron itu sendiri, terus dan lain-lain. Ya, jadi kompetitor perusahaan ini dianalisa. Bagaimana hubungan antara perusahaan dengan konsumen dan supplier? Nah, ini juga dibenahi ya. Hubungan antara perusahaan dengan konsumen itu hubungannya dengan penjualan barang. Biasanya di sini disediakan satu customer service untuk melayani komplain-komplain para customer, misal cacat produk atau misal produknya rusak, bisa di maintenance atau enggak. Ya, ini sangat pengaruh karena ketika konsumen itu tidak puas, ya, dia akan lari ke produk yang lain. Ketika produk yang lain memberikan layanan ke konsumen lebih baik, ya, konsumen akan bertahan di situ ya dan akan meninggalkan perusahaan kita di sini. Kalau dengan supplier ini hubungannya dengan pembelian bahan baku ya. Jadi perusahaan itu kulak istilahnya atau membeli bahan baku kepada para supplier ini. Ya. Bagaimana pengaruh perubahan ekonomi terhadap penjualan dan laba perusahaan? Nah, ini stabilitas ekonomi Indonesia atau negara ini sangat berpengaruh. Ya, seperti kalau ada musim demo itu masyarakat jadi enggan untuk keluar rumah. Nah, itu nilai ekonomi bisa menurun. Lalu seperti pandemi sekarang ini itu daya beli masyarakat menurun. Nah, ini stabilitas ekonomi negara ini sangat berpengaruh di sini ya. Analisa industri. Nah, di sini analisa potensi laba berdasarkan kondisi industri. Nah, ini analisa laba. Lalu setiap industri memiliki profitabilitas yang berbeda tergantung dari keunggulan yang dimilikinya. Nah, jadi di sini
Setiap perusahaan itu mempunyai tingkat keuntungan atau laba itu yang berbeda-beda, tergantung produk unggulannya diminati masyarakat seperti apa. Ya. Kompetisi industri dengan industri lainnya akan mempengaruhi profitabilitas industri. Nah, ini kompetitor perusahaan. Ya. Kompetisi dalam industri akan mempengaruhi profitabilitas masing-masing perusahaan dalam industri. Oke. Struktur pasar dalam suatu industri menentukan apakah perusahaan dalam industri tersebut dapat memperoleh laba yang abnormal. Nah, ini kondisi pasar, tingkat daya beli masyarakat ya sangat berpengaruh. Kondisi perekonomian mempengaruhi profitabilitas industri dan perusahaan. Nah, ini yang saya bilang tadi, stabilitas perekonomian negara. Ya, ini juga sangat berpengaruh pada satu perusahaan industri. Aktivitas bisnis di satu perusahaan. Nah, di sini ada macam-macam ya, ada perencanaan, ada tujuan. Nah, di sini adalah pricing. Pricing ini penentuan harga suatu produk. Lalu strategi. Strategi di sini adalah strategi perusahaan. Lalu promosi. Nah, ini marketing ya, mempromosikan semua produk, entah itu lewat televisi, lewat internet dan lain-lain. Nah, terus yang selanjutnya keempat proyeksi. Proyeksi ini proyeksi perusahaan di masa yang akan datang, kira-kira seperti apa. Terus ini tantangan, seperti sekarang di masa pandemi itu ada tantangan, daya beli masyarakat menurun dan sebagainya. Ini dianalisa juga, termasuk aktivitas bisnis juga. Lalu opportunities, opportunities itu peluang, ya. Kira-kira peluang-peluang apa dari perusahaan yang bisa diraih atau dicapai untuk bisa meningkatkan laba perusahaan. Kinerja manajemen, nah ini manajemen perusahaan ya, hubungannya dengan sistem informasi manajemen ini. Lalu ada distribusi, nah ini distribusi barang, produk, keluar masuknya barang ke para agen atau distributor. Lalu permintaan pasar di sini, permintaan pasar ini segmentasi pasar ya. Kira-kira seperti apa masyarakat mencari produk kita dari perusahaan kita. Lalu kompetisi. Nah, di sini adalah para kompetitor perusahaan. Next. Faktor yang menentukan profitabilitas. Nah, di sini ada 5 faktor. Yang pertama ini industri growth atau perkembangan industri dan sebagainya. Lalu di sini trade new entrance, hubungannya dengan distribusi akses, relasi, ya, relasi perusahaan. Lalu di sini substitusi produk. Substitusi produk ini hubungannya dengan persaingan harga, ya, kemampuan daya beli masyarakat kepada produk kita. Jangan sampai produk kita ini sangat mahal sehingga masyarakat ini tidak mampu membeli. Lalu yang di sini adalah bargaining power of buyer. Nah, di sini hubungannya dengan para pembeli ya, berapa jumlah pembeli, seberapa banyak pembeli produk dari perusahaan kita, lalu seberapa luas jangkauannya, seluruh Indonesia atau cuma di Jawa aja dan seterusnya. Lalu di sini ada supplier. Nah, supplier ini hubungannya dengan kulak barang atau pengadaan bahan baku di satu perusahaan. Nah, kelima aspek ini yang nanti mempengaruhi profit perusahaan di sini. Ya, bisa Anda baca sendiri. Next, analisa keuangan. Di sini proses untuk mengevaluasi posisi keuangan dan kinerja dengan menggunakan laporan keuangan. Nah, di sini ada analisis profitabilitas, yaitu pengembalian investasi. Nah, ini cara gampangnya mengembalikan modal yang sudah kita keluarkan untuk perusahaan. Lalu ini analisa resiko, yaitu evaluasi resiko dan kemampuan membayar para masyarakat sebagai pengguna produk kita. Lalu di sini adalah analisa arus kas. Arus kas ini hubungannya dengan akuntansi atau finansial perusahaan. Ya. Dari ketiga ini muncullah analisa resiko, analisa arus kas, dan memunculkan resiko akuntansi. Nah, di sini di akuntansi ini yang kita pelajari dasar akuntansi ada persamaan akuntansi, ada jurnal umum, ada buku besar, ada neraca saldo dan seterusnya ya. Ini bisa dianalisa kekuatan finansial perusahaan. Next, prospektif analisis. Nah, di sini proses untuk
memprediksi kemajuan di perusahaan yang akan datang. Ya, di sini dari proses analisanya, lalu di sini ada business environment-nya atau lingkungan bisnisnya, lalu ada analisa finansial perusahaan, di sini ada financial analysis, lalu didapatkan finalnya intrinsic value atau analisa profit perusahaan di masa yang akan datang, entah itu 2 tahun, 3 tahun, atau sampai 5 tahun, 10 tahun. Ya. Jangan sampai perusahaan ini menurun profitnya, karena ini hubungannya dengan para pegawai, kesejahteraan para pegawai, gaji para pegawai, ya, karena banyak para karyawan yang menggantungkan hidup di perusahaan kita di sini. Ya. Aktivitas bisnis, di sini ada aktivitas investasi, yaitu pembelian sumber daya. Ya, di perusahaan itu biasanya investasi dulu, pelebaran gedung, pembuatan pabrik, pembelian alat-alat, dan seterusnya. Lalu yang kedua di sini ada aktivitas pendanaan. Ya, pendanaan ini maksudnya modal masuk, hutang masuk. Ya, modal ini dari investor, hutang itu dari kreditor. Nah, di sini investasi sama dengan pendanaan. Ya, jadi entah itu investasi alat atau gedung, ataupun investasi modal ataupun utang, semuanya ini sama dengan pendanaan atau harta di perusahaan. Next. Aktivitas bisnis, di sini ada aktivitas investasi yang tadi sudah kita bahas. Di sini ada aktivitas perencanaan, lalu di sini ada aktivitas pendanaan. Nah, dari ketiga ini menjadi suatu aktivitas operasi. Adalah pendapatan dan biaya dari penyelenggaraan kegiatan produksi dan pemberian jasa. Jadi aktivitas operasi ini adalah pendapatan yang didapatkan dari menjual aktivitas bisnis ini, dan biaya dari penyelenggaraan kegiatan produksi dan pemberian jasa. Ya, jadi biaya operasionalnya berapa, pendapatannya berapa, nah itu disebut dengan aktivitas operasi. Next. Laporan keuangan adalah suatu laporan yang berisi informasi keuangan mengenai suatu badan usaha yang akan dipengaruhi oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan keputusan. Jadi laporan keuangan ini berisi informasi keuangan, ya, mengenai suatu badan usaha atau perusahaan yang akan dipergunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Yang berkepentingan itu siapa? Pemilik perusahaan, direktur, manajer, lalu para investor, ya, investor perusahaan, lalu para kreditor, ya, dan para karyawan itu sendiri, karena hubungannya dengan gaji para karyawan. Laporan keuangan merupakan output dari proses akuntansi. Nah, yang kita pelajari ini baru awal, ya. Nanti ada jurnal umum, ada neraca saldo, ada buku besar, itu proses awal yang nantinya endingnya menuju ke laporan keuangan. Ini merupakan output dari satu proses akuntansi yang kita pelajari ini. Nah, di sini ada macam-macam laporan keuangan, ya. Yang pertama ada laporan posisi keuangan atau neraca, laporan rugi laba, laporan perubahan modal, laporan arus kas, laporan keuangan atau catatan, di sini financial statement. Kita belajar yang mana? Kita belajar di sini ada neraca, ada rugi laba, ada perubahan modal, ada arus kas, ya. Sehingga menuju ke laporan keuangan final. Cuman ini tidak detail. Yang detail ini yang belajar itu para mahasiswa akuntansi, ya, di Fakultas Ekonomi. Next. Laporan keuangan dan aktivitas bisnis. Nah, di sini seperti tadi sudah dibahas, ada 3. Yang pertama ada investasi. Ya, investasi ini bisa uang cash, bisa berbentuk gedung, bisa berbentuk mesin, ya, semuanya ini masuk ke aset perusahaan. Lalu di sini ada operasi, penjualan barang, administrasi, lalu pembayaran pajak, ada net income, ada income statement, ada cash flow, ya. Lalu yang di sini ada finansial, ya, financing. Ada gaji, ada pajak, ada rugi laba perusahaan, ada neraca saldo perusahaan, dan seterusnya.
Nah, di sini laporan keuangan dan aktivitas bisnis ini yang selalu bergerak di suatu perusahaan. Ada investasi, ada operasi, dan ada keuangan. Next. Informasi tambahan selain laporan keuangan. Nah, di sini selain laporan keuangan ya, di suatu perusahaan itu ada diskusi manajemen, ada laporan manajemen. Nah, ini dibahas di sistem informasi manajemen ya, mata kuliah Anda dapat ini. Lalu laporan audit, ini juga dibahas materi audit sistem informasi. Anda juga dapat mata kuliahnya, lalu di sini ada penjelasan dan catatan LK, informasi tambahan, proses statement. Nah, yang bawah ini ada sumber informasinya, ada laporan tahunan, laporan keberlanjutan, laporan realisasi anggaran, dan lain-lain. Semua ini adalah laporan-laporan keuangan sebagai sumber informasi untuk menyusun laporan keuangan di tahun berikutnya. Akuntansi keuangan dan manajemen. Nah, ini hubungannya kalau di Fakultas Ekonomi ini akuntansi dan manajemen. Ya, kalau di kita ini hubungannya kalau yang ini SIA, sistem informasi akuntansi, dan ini manajemen, sistem informasi manajemen. Dua-duanya Anda dapat ini mata kuliahnya. Ya. Di sini akuntansi dibagi menjadi dua, akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Kalau akuntansi keuangan di sini diperuntukkan untuk pemakai eksternal. Ada investor, ada kreditor, ada supplier, ada pelanggan. Ya. Sedangkan kalau akuntansi manajemen ini digunakan untuk pemakai internal, yaitu manajer di suatu perusahaan dan direktur di suatu perusahaan. Jadi di sini sisi internal menggunakan akuntansi manajemen, di sini sisi eksternal. Eksternal itu ya pihak luar dari suatu perusahaan. Nah, itu menggunakan akuntansi keuangan. Ada investor, kreditor, supplier, pelanggan, dan lain-lain. Proses penyediaan informasi. Nah, di sini sistem informasi untuk sistem informasi akuntansi, ya, keuangan. Di sini ada stakeholder. Stakeholder itu pihak luar atau lingkungan di luar perusahaan, yaitu ada masyarakat, ada supplier, ya. Lalu di sini masuk ke pihak internal, ada direktur, ada manajer, ada pelanggan, ada kreditor, ada pemerintah, ya, ini stakeholder. Lalu menuju ke sini, ketahui kebutuhan informasi stakeholder. Nah, di sini informasi apa saja yang dibutuhkan stakeholder atau masyarakat sebagai pengguna produk kita. Rancang sistemnya. Nah, di sini rancang sistemnya untuk menyusun sistem informasi akuntansi. Nah, di sini mata kuliah, analisa, dan perancangan sistem Anda dapat di sini, ya. Cetak data ekonomi dari aktivitas bisnis. Nah, di sini adalah pencarian data, ya, pencarian data untuk melengkapi sistem informasi akuntansi ini. Setelah ini sistemnya jadi, Anda pelajari satu semester ini, lalu siapkan laporan akuntansi untuk stakeholder, ya. Jadi dari SIA ini menghasilkan laporan-laporan keuangan yang bisa digunakan untuk para stakeholder. Jadi mata kuliah dasar akuntansi ini adalah dasar. Nah, untuk tingkat lanjutnya nanti dibahas di sistem informasi akuntansi. Ya, bagaimana menghasilkan sistem, bagaimana membuat sistem, bagaimana membuat report atau laporan, bagaimana keamanan sistemnya. Nah, itu semuanya dibahas di sini, ya. Alur transaksi bisnis. Nah, di sini yang pertama ada persetujuan transaksi, lalu yang kedua di sini ada transaksi atau proses jual beli, lalu di sini disiapkan dokumen, lalu masuk ke jurnal. Nah, ini yang kita pelajari di dasar akuntansi ini, jurnal, lalu ada buku besar sampai menuju ke laporan keuangan, ya. Jadi di persamaan akuntansi, lalu menuju ke jurnal akuntansi, jurnal umum, lalu menuju ke buku besar. Setelah buku besar ada neraca saldo, ada neraca rugi laba, sampai akhirnya menuju ke sini. Next. Proses akuntansi. Nah, di sini kita tidak mempelajari semua, ya, karena ini detailnya dipelajari oleh mahasiswa akuntansi. Kita hanya sekilas saja karena dasar akuntansi itu cuma 3 SKS. Yang pertama pencatatan kita sudah pelajari, Anda sudah latihan. Yang kedua ada posting jurnal ke buku besar. Nah, nanti akan kita bahas di sini.
lalu ada neraca saldo, ini juga kita bahas satu slide sendiri, lalu membuat jurnal penyesuaian, ini kelihatannya waktunya tidak mencukupi ya. Nah, Anda bisa browsing sendiri, belajar sendiri bagaimana jurnal penyesuaian, lalu ada neraca saldo yang disesuaikan, lalu di sini ada laporan keuangan, jurnal penutup, neraca saldo setelah penutupan, dan jurnal kembali. Untuk yang poin 5 dan poin 9 ini tidak kita pelajari, waktunya tidak sampai ya. Anda bisa belajar sendiri atau berdiskusi dengan teman-teman dari akuntansi. Sistem akuntansi terdiri dari, nah ini akan kita bahas ya, akun-akun di suatu perusahaan, laporan keuangan, lalu dicatat dalam jurnal, oke, diposting ke buku besar, oke. Ya. Sedangkan sistem akuntansi itu di sini ada mencatat transaksi, ini yang sudah Anda buat pada tugas 1 ya. Mengklasifikasikan item, nah nanti ini berdasarkan akun di sini kita bahas satu slide ini, lalu meringkas dampaknya, melaporkan hasilnya ke dalam laporan keuangan. Nah, ini final ya. Final dari satu proses akuntansi adalah di sini laporan keuangan. Oke, segini dulu kuliah dari saya. Silahkan dipelajari, silahkan dikembangkan. Banyak artikel, banyak tutorial di internet. Sekiranya tidak bisa saya sampaikan semua, Anda bisa belajar sendiri. Kuliah saya tutup. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.